Salam sehat Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Kali ini saya mendasarinya dari bacaan Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ulasannya dimulai dengan banyak mungkin pertanyaan dari kita. Kapan kita bisa mulai ibadah lagi? Ya, banyak orang yang mengatakan mereka sudah sangat rindu untuk beribadah. Tentu maksudnya adalah beribadah dalam persekutuan di gereja. Datang ke gereja di hari Minggu, duduk di bangku gereja, mendengarkan khotbah, menyanyi, berdoa, menyerahkan persembahan, dan menerima berkat Tuhan. Begitulah kurang lebih rangkaian ibadah dalam satu bingkai liturgi. Dalam menjalani masa pandemi ini, memang aneh rasanya ya. Juga mungkin kita sudah jenuh beribadah dari rumah saja, hanya melihat di YouTube, mungkin melalui handphone, komputer, televisi. Bukan seperti itu seharusnya. Begitu perasaan banyak orang ya. Makanya banyak yang bertanya kapan kita kembali bisa beribadah. Perasaan seperti itu tidak bisa disalahkan, namun juga rasanya juga tidak terlalu tepat ditanyakan. Ya, dalam kondisi normal juga banyak pendapat tentang kata beribadah yang benar. Ada yang berpendapat ibadah dalam liturgi yang tertata rapi, mengikuti tata ibadah gereja mula-mula lah yang paling benar. Ada juga yang berpendapat ibadah yang menyesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal lebih kontekstual. Ada juga yang berpendapat ibadah kontemporer dengan mengikuti perkembangan zaman now, menjadi gereja seperti shopping mall yang menghibur, serba ada, bebas berekspresi, katanya lebih kena. Bisa menyanyi, menyembah Tuhan dengan mendalam dalam sebuah konser musik. Rasanya bisa lebih nikmat, lebih dekat dengan Tuhan. Begitu akrab dengan Sang Bapa. Seperti Daud menyanyi dan menari katanya. Semuanya itu sepertinya juga ada benarnya, tapi juga nggak pas seluruhnya. Allah yang independen dan transenden, begitu mulia dan mutlak, serta kekal, tidak dibatasi waktu. Yang sebenarnya kemuliaan dan kesempurnaannya itu tidak tergantung pada peran makhluk-makhluk atau apapun hasil ciptaannya, termasuk manusia. Bisa dikatakan ia tidak membutuhkan pujian untuk kemuliaannya itu. Nah, kalau begitu mengapa kita manusia diciptakan? Dan mengapa kita harus beribadah dalam arti memuliakan Allah? Ya, memang misteri ini memang sulit untuk dijawab, bahkan mungkin tidak dapat dijawab oleh manusia sendiri. Jawabannya tentunya hanya dapat ditemukan dan dijawab sendiri oleh Sang Pencipta itu sendiri. Tapi kita bisa menelaah, mengira-ngira, atau bahkan meyakini maksud Allah itu melalui perkataan dan pernyataan Allah sendiri. Jadi untunglah saat ini ada Alkitab sebagai kesaksian dan keberadaan juga pernyataan Allah. Itu ada pada kita, Alkitab itu. Allah menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupanya. Imago Dei. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 9 ayat 6,
menunjukkan bahwa Allah menginginkan suatu relasi dengan makhluk ciptaannya, khususnya dengan manusia yang Ia ciptakan secara unik dan istimewa itu. Memang begitu rumit dan sulitnya memahami perasaan dan keinginan Allah. Namun Ia telah menyatakan dirinya kepada manusia yang sangat terbatas ini dalam rupa diri Tuhan Yesus Kristus. Ia menyatakan keberadaan dirinya, dan itu menguak misteri dirinya dan kasihnya itu. Bahkan dalam keberdosaan kita manusia, Allah mau memulihkan relasi yang telah rusak itu. Inisiatif relasi dengan manusia itu datang dari Allah sendiri. Untuk itulah ibadah yang merupakan respon manusia untuk menanggapi kehendak pemulihan relasi Allah itu kita sambut. Jadi, ibadah seperti apa yang benar dan menyenangkan hati Allah? Substansi ibadah seperti apa yang seharusnya ada? Jangan sampai apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 sebagai ibadah yang tidak bermakna itu dan tidak berkenan kepada Allah yang kita jalani. Sebaliknya, biarlah ibadah dalam roh dan kebenaran seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, itu yang kita laksanakan dalam kehidupan ini. Dan itu bisa tercermin keluar dari dalam hati, pikiran, menjadi tutur kata dan perbuatan, yang artinya selain relasi dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama manusia. Berarti kesemuanya itu menjadi ibadah yang holistik dan konsisten, yang tidak dangkal, yang hanya dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Ibadah di gedung gereja merupakan salah satu bentuk komitmen bersama. Juga ada kesetiaan, ada ketertiban dalam menyatakan dan memuji kemuliaan Allah itu. Namun masih juga banyak bentuk-bentuk lain dan cara-cara lain untuk menyatakan ibadah sejati dalam kebenaran itu dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Amin.